Bab 1. Tuan Muda Stanley, Anda harus menemani kami kembali ke rumah. Keluarga Shaw sekarang bergantung pada Anda untuk menangani situasi secara keseluruhan. Petik 2. Ayahmu dalam kondisi yang buruk, dan saudaramu di penjara. Hanya Anda yang dapat mendukung keluarga Shaw sekarang. Petik 2. Biarkan kami mengantarmu ke sini, kata nenekmu. Dengan suara tidak tertarik, Stanley menarik sebuah kotak hadiah di Carnaby Street di London, mengenakan pakaian yang dibeli dari kios jalanan. Saya tidak bisa memuaskannya dan saya tidak tahu bagaimana berbicara terus terang. Nenek saya takut saya akan mengambil posisi pewaris saudara laki-laki saya dan mengusir saya dari keluarga Shaw karena saya akan mengambil posisi pewaris saudara laki-laki saya. Saya telah dipermalukan selama 3 tahun sebagai anggota keluarga Penham. Setelah beberapa kata khawatir, dialah yang membuatku meninggalkan rumah Stanley. Dan sekarang dia ingin aku kembali hanya dengan satu kalimat. Sedangkan aku Stanley si anjing. Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Aku hanya ingin menjadi slapstick dalam damai sekarang. Siapa kamu? Tolong jangan ganggu aku. Stanley meninggalkan sekelompok orang yang saling memandang saat dia berjalan melewatinya. Stanley malu sebagai anak anjing 3 tahun lalu di rumah tangga Evans, keluarga London kelas 2. Kontrak pernikahan langsung dibalas oleh ayah keluarga Evans. Sebuah pernikahan mengejutkan London pada saat itu, tetapi alasan kegemparan itu adalah karena Jessica menikah dengan seorang pria tanpa nama. Untuk seluruh kota Cloud, polusi telah dikurangi menjadi lelucon. Hanya ayah keluarga Evans yang tahu identitas asli Stanley. Tapi, 2 bulan setelah pernikahan, ayah keluarga Evans meninggal karena sakit. Nama Stanley tetap menjadi misteri sejak saat itu, dan sejak itu dia menjadi menantu yang tidak berharga. Identifikasi diri Anda. Stanley telah diejek dan dianiaya selama 3 tahun terakhir. Insiden diusir dari rumah tangga Shaw. Di sisi lain, bahkan lebih mengerikan. Dia telah melihat itu, dan sudah menjadi kebiasaan baginya untuk menyodok tulang punggungnya untuk waktu yang lama. Ulang tahun nenek keluarga Evans adalah hari ini. Stanley telah memilih hadiah yang tidak terlalu berharga dan pasti akan ditertawakan. Mengenai peristiwa baru-baru ini, Stanley tenang di dalam dan bahkan ingin sedikit tertawa. Kakaknya memiliki kosakata yang cerdas, tetapi dalam kemampuannya untuk mengesankan neneknya, dia sombong dan mendominasi. Kehidupan pribadinya ternoda, dan insiden pasti akan terjadi. Mungkin ini adalah hari untuk membuat keluarga Shaw bertekuk lutut. Jadi bagaimana ini berhubungan dengan saya? Aku hanya menantu dari rumah ke rumah keluarga Evans yang ditolak. Sosok cantik berdiri dengan cemas di pintu Villa Evans. Jessica, mitra tanpa nama Stanley, juga bahwa dia cukup baik, dan pernikahan 3 tahun lalu akan menjadi lelucon jika dia tidak. Jessica, siapa yang kau tunggu? Kata Stanley, berlari 2 langkah ke depan dan 3 langkah ke belakang. Apakah kamu senang dengan hadiah nenekmu? Jessica bertanya dengan bosan pada Stanley. Siap, saya mengambil banyak pertimbangan untuk mengambilnya, kata Stanley sambil mengangkat kotak hadiah di pangkuannya. Jessica bahkan tidak repot-repot melihatnya, karena dia tidak tahu bahwa kakek telah mengirimkannya 3 tahun sebelumnya. Betapa gugupnya dia untuk menikahi Stanley dan kemudian membiarkan Stanley menjadi menantunya. Mungkin yang lebih membingungkan adalah kenyataan bahwa, sebelum kematiannya, kakek sudah meremas tangan Jessica dan memperingatkannya untuk tidak memandang rendah Stanley. Jessica telah berusaha selama 3 tahun untuk mengetahui bahwa omong kosong ini pantas mendapatkan perhatian unik kakek. Dia akan menceraikan Stanley jika bukan karena kredibilitas keluarga Evans. Tunggu sebentar, jangan bicara omong kosong, semua kerabatmu akan berada di sana hari ini, dan kamu pasti akan diejek. Dan bersabarlah denganku. Aku tidak ingin mempermalukan diriku sendiri karenamu. Jessica mengangkatnya lagi. Stanley tidak peduli saat dia menyeringai dan mengangguk. Jessica tidak sabar untuk membunuh Stanley setelah melihat ekspresinya. Dia tidak memiliki pengalaman sebelumnya dan hanya sedikit bakat yang sebenarnya. Dia tidak melakukan apa-apa di rumah selama 3 tahun kecuali membersihkan dapur, mencuci pakaian, dan memasak.
Stanley tidak senang dengan perilaku Jessica terhadapnya karena keduanya menikah tanpa dasar romantis, dan Jessica menikahinya adalah hal yang sangat kejam untuk dia lakukan. Tetapi dia mengerti Jessica. Keduanya memasuki ruang tamu keluarga Evans yang ramai dengan hampir semua kerabat keluarga Evans. Jessica, kamu bisa diandalkan untuk datang. Mengapa kamu datang terlambat di hari ulang tahun nenek? Bukankah itu akan merencanakan sesuatu yang istimewa untuk nenek? Jessica disambut hangat oleh kerabat yang sama sekali mengabaikan mereka. Fakta bahwa Stanley ada. Stanley, yang terbiasa menjadi latar belakang, tidak peduli. Namun, masih akan ada orang yang tidak senang dengannya. Finn, keponakan Jessica, pada akhirnya akan membuat hidup Stanley canggung setiap kali mereka bertemu, dan dia tidak akan berguna. Finn juga mempromosikan nama pengabaian Stanley di London, dan dia sering berbicara buruk tentang Stanley di luar. Bukankah yang kamu bawa di tanganmu adalah hadiah untuk nenek Stanley? Finn tersenyum sambil melirik Stanley. Kertas kado digunakan untuk mengemas barang sebesar itu. Hal ini murah. Stanley mengakui dengan jujur, ya. Benda apa ini? Tidak bisakah itu dibeli dari kios pinggir jalan? Finn mencibir. Saya membelinya dari toko souvenir, kata Stanley sambil menggelengkan kepalanya. Apa yang dia katakan adalah nyata, di luar ketulusannya. Wajah Jessica membeku ketika suara tawa meledak. Dia tidak menyangka akan malu pada Stanley begitu dia kembali ke rumah. Jessica, di sisi lain, tidak biasanya berbicara saat ini. Dia peduli pada dirinya sendiri dan Stanley seolah-olah mereka adalah saudara. Dia tidak keberatan jika Stanley dipermalukan selama dia tidak mengungkitnya. Apakah kamu di sini untuk membuat orang tertawa? Nenek ulang tahun hari ini, dan dia berusia 80 tahun. Apakah kamu pemalas dalam hal memberi hadiah? Finn melangkah ke meja kopi ruang tamu, yang ditumpuk tinggi dengan hadiah-hadiah mewah. Ini sangat berbeda dibandingkan dengan paket hadiah Stanley. Apakah kamu tahu berapa biaya teh kue ini? Puer tua. Lihat apa yang saya berikan kepada nenek. Apakah Anda tahu berapa harga teh kue ini? 880.000 pound. Berarti, 880.000 pound. Finn menyatakan dirinya menang. Haha, itu lucu. Jessica menarik perhatian Stanley. Jessica telah memperingatkannya dan menyuruhnya untuk berbicara lebih sedikit, tetapi dia menjawab seperti emas. Ampas dari kue dan teh ini lebih mahal dari hadiahmu. Bukan begitu. Sampah, tambah Finn, menyiratkan bahwa dia harus menunjukkan dominasinya di depan Stanley dengan hadiahnya. Stanley adalah pria dengan banyak bakat. Seluruh ruang tamu dipenuhi dengan cibiran, yang tertawa tetapi tidak berbicara. Meskipun Jessica telah memutuskan untuk tidak terlibat dalam urusan Stanley, pada akhirnya, Stanley tetap suaminya dan memiliki sertifikat, meskipun dia tidak pernah membiarkan Stanley mendekatinya dalam 3 tahun terakhir, tidak ada suami sejati, dan istri. Stanley, di sisi lain, merasa kecewa di depan begitu banyak kerabat sehingga dia tidak bisa hadir. Finn, kita hampir sampai. Jika Anda punya uang, itu urusan Anda. Tidak ada bedanya berapa biaya yang ditawarkan. Anda tidak perlu menyombongkannya. Jessica mengungkapkan ketidakpuasannya dengan mengatakan. Jessica terkejut dengan kejutan Stanley. Jessica membantunya untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Apakah kamu menunjukkan? Jessica, kamu salah. Apakah perlu bagi saya untuk muncul di depan tempat sampah? Saya hanya berpikir dia tidak peduli dengan ulang tahun nenek, dan Anda pikir dia bodoh karena dia tidak punya cukup uang untuk mengirim hadiahnya. Saya tidak yakin apakah saya dapat membantu. Bagaimanapun, limbah ini juga dapat digunakan untuk membuat nasi lunak. Apakah itu karena kamu tidak mengingat ulang tahun nenek? Finn merengut. Kamu, kata pembicara. Kulit Jessica memerah, dan keluarganya adalah keluarga Evans dengan status sosial terendah dan standar hidup termiskin. Dia tidak bisa berharap untuk mendapatkan ratusan ribu hadiah setiap kali dia berbalik. Stanley tiba-tiba bangkit, menyeberang ke sisi Finn, dan mengendus puer. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda lakukan? Nenek akan mendapatkan ini sebagai hadiah. Apakah kamu pikir kamu bisa menciumnya? Finn sangat marah. Semakin matang puer, semakin harum, kata Stanley, mengerutkan kening.
Akibatnya, semakin lama puer ada di pasaran, semakin mahal harganya. Akibatnya, banyak vendor menggunakan barang antik untuk menaikkan harga secara artifisial. Puer juga dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, teh mentah dan teh matang. Teh di tangan Anda sebagian besar berwarna hijau dan hijau tua, menunjukkan bahwa itu adalah teh segar. Sementara teh mentah memiliki rasa yang berbeda dari teh yang dimasak. Teh mentah yang baru diseduh mengandung kafein teh, yang berbahaya bagi perut dan usus. Ini sangat menjengkelkan dan harus berumur untuk jangka waktu yang lama. Semakin sedikit bahan yang ada setelah lama menua. Namun, karena teh kue di tanganmu sengaja dituakan, waktu penuaan tidak cukup. Itu harus setelah minum. Itu akan merusak tubuh manusia. Aku bajingan. Tapi kamu jelek. Dan kamu juga membahayakan kesejahteraan nenek, bukan? Kau memang bajingan seperti aku. Stanley merujuk Finn dan keluarga Evans secara keseluruhan. Villa hampir sunyi. Bab 2. Kamu kentut, nenek tidak minum teh selama 2 tahun. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Finn mengatakannya dengan senyum panik, ingin melindungi dirinya sendiri. Tetapi itu memberi kesan bahwa dia memiliki hantu di dalam hatinya. Oh, ternyata begitu. Jadi, kamu tahu nenek tidak minum teh. Jadi kamu membodohinya dengan seorang lelaki tua yang buruk. Stanley terkekeh, tiba-tiba menyadari. 880.000 pound disimpan di akun Anda. Itu uang dari kantongmu sendiri. Sejak Stanley mengatakan sesuatu, mata Finn menjadi tidak menentu, seolah-olah dia memiliki hati nurani yang bersalah. Dia lusuh dan harus membuat kesan yang baik pada keluarganya, dan neneknya tidak lagi minum teh. Tidak mungkin dia akan menemukan ini. Menantu laki-laki terbaik, menantu yang sangat luar biasa, menantu yang kaya raya, menantu yang super, menantu naga, menantu laki-laki terbaik, menantu pemenang. Bagian 1. Anehnya, saya mencoba membual di depan Stanley dan membuat kerabat menertawakan lelucon Stanley, tetapi Stanley berbohong. Apa yang kamu katakan seperti memimpikannya kebohongan, apakah kamu tahu apa yang aku bicarakan? Finn mengekspresikan dirinya dengan tenang. Ketika kerabat yang curiga terhadap Finn mendengar kalimat ini, mereka tahu bahwa mereka hampir ditipu oleh Stanley. Bagaimana dia, seorang pria yang makan nasi lunak, dapat memahami barang-barang mewah seperti itu? Stanley, jangan memfitnah Arlo jika kamu tidak mengerti. Ya, jangan melihat apa yang Anda lakukan atau mencoba menjadi seorang profesional. Bisakah kamu mengatakan apa yang baik dan apa yang buruk? Lagi pula ini adalah masakan keluarga, jadi Anda hanya membedakan antara garam dan MSG. Ada sebuah deru tawa yang memekakkan telinga lainnya meletus. Dia tidak dimaafkan oleh Stanley. Ketika dia menjadi anggota suku Shu, dia bertemu dengan seorang ahli upacara minum teh sekaligus pengumpul kue teh. Pengetahuannya tentang teh tidak tertandingi oleh semua orang di ruangan itu. Sisi lain manapun, di sisi lain, seperti gunung, dan menjelaskannya kepada orang-orang yang tidak memahami sesuatu itu tidak ada gunanya. Ada apa dengan keributan itu? Pada tahap ini, suara tua terdengar, dan wanita tua keluarga Evans muncul. Sekelompok kerabat bangkit satu persatu, masing-masing dengan sikap hormat. Wanita tua dari keluarga Evans telah bertanggung jawab sejak kematian keluarga lama Evans, dan pangkatnya sebanding dengan Cixi. Masalah apapun tentang keluarga Evans harus diputuskan olehnya. Kerabat keluarga Evans semuanya hidup sekarang, dan mereka masih di bawah kendali wanita tua keluarga Evans. Berpegangan tangan, beberapa orang berharap wanita tua keluarga Evans akan segera mati sehingga mereka akan berbagi kekuatan yang sebenarnya. Tetapi wanita tua keluarga Evans secara fisik kuat, dan mungkin tidak dapat memenuhi keinginan orang-orang itu dalam beberapa tahun terakhir. Nenek Finn membawakanmu kue puer tua, Anda harus memeriksa apakah itu nyata atau tidak. Jessica memandang Stanley, tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi, dan dengan tulus menerima kata-kata Stanley, mungkin berpikir dalam hati, saya ingin dapat mengungkap penipuan ini juga. Finn ketakutan saat mengetahui hal ini. Orang lain mungkin tidak dapat menentukan keaslian teh ini,
Tetapi nenek telah minum teh selama beberapa dekade dan melakukannya. Biarkan dia berbicara sendiri tentang masalah keaslian. Bukan guilotin. Apakah kamu serius? Tolong bawa aku untuk melihat. Menurut wanita tua keluarga Evans. Finn memberi wanita tua kue teh dengan ekspresi sedih, seolah-olah dia berada di lokasi eksekusi. Jessica dengan cepat mengambil pujian untuk Stanley, dengan mengatakan inilah yang akan dilihat Stanley. Wanita tua keluarga Evans mengerutkan dahinya dan tersenyum sedih. Keinginan Finn untuk mati telah memudar, dan orang tuanya juga menjadi pucat. Jika wanita tua itu kesal karena mengingat komoditas palsu, saya khawatir mereka akan memiliki sedikit keberuntungan di masa depan. Jessica melirik Stanley, berharap dia benar-benar melakukan sesuatu untuk keluarga. Jika nenek memujinya, dia bisa memperlakukannya dengan lebih baik di masa depan. Tapi apa yang dikatakan wanita tua keluarga Evans menumpahkan seember air dingin pada Jessica. Kamu benar, mengapa kamu memfitnah? Wanita tua itu bertanya pada Stanley, tatapannya tertuju padanya. Stanley terkejut, jelas ada yang salah dengan teh kue ini. Dia sangat menyadari bahwa wanita tua itu adalah seorang penikmat teh. Dia tidak mungkin melewatkannya, bukan? Finn masih tercengang. Apakah dia melewati panggung secara tidak sengaja? Mungkinkah nenek sudah begitu tua dan penglihatannya kabur? Nenek, lihat teh ini lebih dekat. Maksudmu aku sudah tua dan mataku tidak baik-baik saja. Wanita tua itu dengan tegas menyela Stanley ketika dia mencoba menjelaskan. Saya tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Itu benar, itu nyata, seperti yang saya katakan. Itu benar, nenek bilang begitu, Stanley. Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan. Petik 2. Jangan marah, Bu. Orang yang tidak mengerti ingin berpengetahuan di depan Anda. Aku kehilangan kata-kata. Kamu benar-benar belum meminta maaf kepada Arlo, Stanley. Seringai masam muncul di wajah Stanley saat dia tersenyum pada wanita tua itu. Dia tidak melihatnya karena dia tidak ingin mengekspos cucunya, bukan karena dia tidak melihatnya. Ya, saya hanya orang luar, sia-sia di mata Anda. Bagaimana itu bisa benar-benar merusak wajah Finn karena aku? Semuanya sudah berakhir. Sebuah tamparan keras terdengar. Saya seharusnya tidak memiliki harapan sekecil apapun untuk Anda. Jessica mengertakkan gigi dan berkata kepada Stanley. Wajahnya merah dan bengkak. Stanley memiliki beberapa noda darah di wajahnya akibat kuku panjang Jessica. Stanley mengencangkan tangannya, tetapi kemudian melepaskannya setelah melihat air mata Jessica di matanya. Bukankah dia hanya melakukan itu untuk dirinya sendiri? Apakah ada alasan untuk kesal padanya? Dia telah melalui banyak keburukan dan rasa malu dalam 3 tahun terakhir, jadi mengapa tidak Jessica? Itu adalah perjuangan baginya, tetapi itu adalah tragedi ilahi bagi Jessica. Maaf, aku tidak melihatnya. Stanley berkomentar. Jessica khawatir Stanley telah melupakan wajahnya dan bahwa dia perlu menemukan jalan masuk. Hal-hal tidak akan memalukan jika dia tidak berbicara terlalu sering. Tidak ada gunanya meminta maaf padaku. Tolong terima permintaan maafku kepada Arlo. Jessica berkomentar. Maaf, kata Stanley sambil menarik napas dalam-dalam dan menghampiri Finn. Apakah menurutmu nenek tidak melihatnya? Finn bertanya pelan di telinga Stanley. Padahal aku cucu kakeknya, dan kau hanya menantu yang boros. Dan jika itu palsu, dia akan membantuku. Wanita tua itu menjadi hitam dan putih dan mengambil seteguk kue teh, meskipun nada bangga Finn sangat kejam terhadap Stanley. Stanley tidak berdaya, tentu saja. Karena dia gagal di mata semua orang, dan statusnya masih yang terendah, kejadian episode ini tidak menurunkan status Stanley di rumah tangga Evans. Hanya saja Jessica merasa situasi ini sangat menyakitkan untuk dipeluk, tapi Stanley tidak membuatnya merasa malu. Jessica menemukan dilema setelah dia tenang. Keaslian teh tidak relevan sama sekali. Yang penting adalah wanita tua itu tidak dapat membantu Stanley berbicara, menyiratkan bahwa meskipun Stanley melihat tehnya, ada masalah, dan tehnya masih palsu, dan nenek akan membela Finn. Jessica mendekati Stanley saat makan siang mendekat dan berkata, aku berhutang tamparan padamu. Anda bebas membawanya kemanapun Anda mau.
Apakah kamu harus membayarku untuk setiap tamparan? Stanley menyeringai muram. Saya tidak ingin berutang apapun kepada Anda. Kita ditakdirkan untuk bercerai, itu hanya masalah waktu. Jessica berkomentar. Apakah kamu ingin aku berubah? Tanya Stanley. Melihat kembali ke arah Jessica saat dia masuk ke restoran. Tidak yakin dari mana keberaniannya berasal. Hanya Anda yang memiliki kekuatan untuk mengubah saya di negara ini. Jessica menyeringai dan memiringkan kepalanya, ekspresi sedih di wajahnya. Jangan lupa siapa dirimu. Anda tidak akan pernah terlihat lagi di keluarga Evans. Selain itu, Anda bukan orang yang tidak efektif. Di kafetaria penuh sesak saat makan siang, dan semua orang duduk sebagai satu keluarga. Kursi terkecil, yang juga terjauh dari wanita tua rumah tangga Evans, secara otomatis dipercayakan kepada identitas Stanley sebagai menantu. Dan orang-orang di meja yang sama dengan Stanley semuanya adalah pelayan dan pembersih keluarga Evans, sebuah pekerjaan. Seorang individu yang panik bergegas masuk ke restoran saat kami sedang makan. Seseorang menawarkan hadiah kepada nenek, kata narator. Orang itu mengatakan sesuatu kepada nenek keluarga Evans. Wanita tua keluarga Evans tidak menyambut orang asing ke perayaan ulang tahunnya, dan ini telah terjadi selama bertahun-tahun. Selain itu, keluarga Evans adalah keluarga London kelas 2, dan tidak ada yang akan berusaha keras untuk menenangkan mereka. Siapa ini? Tanya wanita tua keluarga Evans. Katakan ya, kata pria itu. Saya tidak tahu apa itu keluarga Shaw. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Siapa Shaw? Hanya Stanley yang memiliki nama keluarga Shaw. Tetapi yang lain tidak menghubungkan nama keluarga Shaw dengan Stanley sama sekali, kecuali Jessica yang melihat sekilas ke Stanley. Bersambung.